Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita melanjutkan membaca, mengkaji, menelaah kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita memasuki bab yang baru. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fitni wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatih wa taghammadahu bi rahmatih. Allahumma amin. Babun fil mujahadati atau babul mujahadati, bab mujahadah. Ya, mujahadah maknanya apa? Mujahadah maknanya adalah bersungguh-sungguh, berkomitmen, berpegang teguh atau berusaha sekuat tenaga, itu mujahadah. Dan maksud mujahadah yang disampaikan oleh para ulama suluk, para ulama tazkiyatun nafs, yaitu adalah upaya yang dikerahkan sekuat tenaganya untuk memerangi hawa nafsunya. Dan upaya yang dikerahkan sekuat tenaga untuk mencapai makom tertinggi dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah mujahadah. Ya, jadi upaya yang diberikan dengan sekuat tenaga dalam memerangi hawa nafsunya dan menuju makom tertinggi dalam ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah mujahadah. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan cukup banyak hadis dan juga beberapa ayat dari Al-Quran. Di antaranya beliau mulai dengan surat Al-Ankabut ayat 69. Allah Subhanahu wa taala firman, qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina, dan orang-orang yang jahadu bersungguh-sungguh fina menuju kami. Artinya adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam upaya dia mendekatkan diri kepada Allah. Maka bagaimana balasan orang yang bersungguh-sungguh? Lanahdiyannahum, sungguh kami akan berikan petunjuk pada mereka, subulana, menuju jalan atau jalan-jalan kami. Maka orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, memang dia niatnya ikhlas, niatnya benar, upaya yang dilakukan juga bersungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kemudahan. Allah akan berikan kemudahan. Dan sebaliknya, orang yang hanya main-main saja untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah tidak akan berikan kemudahan pada dia. Dia akan selalu merasa berat dalam upaya dia mendekatkan diri kepada Allah, karena dia sendiri main-main. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah la ma'al muhsinina, sungguh bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, dan kita tahu ihsan adalah makam yang tinggi dalam ubudiyah kepada Allah. Maka hendaknya orang yang ingin menuju makam tertinggi, dia harus mujahadah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang berikutnya, surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud, dan sembahlah rabbaka, Rabbmu, hatta, hingga ya'tiyaka, datang kepadamu, al-yakinu, keyakinan. Nah, keyakinan di sini banyak disalahfahami oleh sebagian orang yang mendaku dia adalah orang-orang yang belajar tasawuf, belajar tazkiyatun nafs, belajar fikih suluk. Yakin di sini adalah keyakinan dalam hati. Maka sejatinya inilah tafsir yang batil, tafsir yang sesat. Para ulama mufassirun ketika menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan al-yakin al-maut, keyakinan adalah kematian. Maka makna ayat ini adalah sembahlah Allah sampai datang padamu keyakinan. Sedangkan tafsir batil yang disampaikan oleh orang-orang batiniyah yang mendaku sebagai ahli tasawuf, padahal bukan sama sekali. Mereka mengatakan menyembah Allah itu sampai derajat yakin. Kalau sudah yakin hatinya akan hakikat wujud Allah Subhanahu wa taala, mencapai titik tertinggi dalam ma'rifat dia kepada Allah, maka sudah tidak perlu ibadah karena sudah mencapai yakin. Ini kebodohan. Ini kesesatan. Tidak ada para ulama seorang pun yang mengatakan semacam itu dari ulama-ulama Islam yang diakui keilmuannya. Ya, yang diakui keilmuannya, yang diakui dia adalah orang-orang yang termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Fa'ala kulli hal. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang untuk senantiasa beribadah sampai mati. Maka ini berarti perintah istiqomah. Ini berarti apa perintah istiqomah? Maka ini adalah perintah yang berat. Perintah yang berat. Menjaga ibadahnya kepada Allah sampai dia mati. Ini perintah yang berat. Ya. Dan bisa jadi di tengah jalan nanti ada berbagai macam halangan, rintangan, fitnah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala membuat dia berpaling dari Allah. Lalu dia diperintahkan tapi terus untuk beribadah istiqomah, tidak boleh berpaling. Ini perintah yang berat. Maka karena ini perintah yang berat, maka butuh mujahadah. Walladzina jahadu fina. Ayat yang berikutnya surat Al-Muzammil ayat 8. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wadhkur isma rabbika, wadhkur isma rabbika, dan ingatlah atau sebutlah nama Rabbmu, wa tabattal ilaihi, ya, wa tabattal, dan afrik nafsaka, jadi dan bersungguh-sungguhlah, ya, bersungguh-sungguhlah, berfokuslah ilaihi kepada Allah, tabtila dengan kesungguhan yang benar, ya. Tabattal maknanya inqati' ilaihi, putuskan hubunganmu hanya menuju Allah, putuskan semua, ya, putuskan semua hubungan dengan dunia, hanya fokusnya pada Allah. Ini juga perintah yang berat. Kita hidup di dunia tapi disuruh tidak fokus dunia, ini sulit, berat. Kita hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak disuruh fokus terhadap dunia, perintah yang berat. Kita hanya fokus pada Allah Subhanahu wa taala, perintah yang berat. Tapi sejatinya itu adalah hamba yang mukmin. Dia hidup di dunia bersama dunia, dia mencari dunia, memakan dunia, tapi hatinya hanya fokus pada Allah. Ini sulit sekali. Maka karena sulit, maka kita butuh apa? Mujahadah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal", barang siapa yang beramal baik maksudnya, ya, beramal mithqala dzarratin, seberat zarrah. Zarrah adalah unsur terkecil, ya, unsur terkecil. Meskipun seberat sesuatu yang paling kecil sekalipun, ya, khairan, dari kebaikan, ya rahu, dia pasti akan melihat, ya. Maka ayat ini Imam Nawawi maksudnya menjelaskan ayat ini ingin memberitahu pada kita upaya kita, mujahadah kita dalam sebuah amal kebaikan, dalam sebuah ibadah, meskipun itu nilainya kecil, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan pasti Allah membalas. Tidak mungkin Allah tidak membalas kebaikan seorang hamba. Ya, apalagi ditambah dengan mujahadah, upaya dia, pasti Allah akan balas. Ya, maka janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya surat Muzammil ayat 20. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum", wa ma, dan apapun, tuqaddimu, yang kalian berikan, li anfusikum, terhadap diri kalian, untuk diri kalian, min khairin, dari kebaikan, maksudnya apa yang kalian kerjakan dari kebaikan, tajiduhu, ya, maka kalian akan mendapati kebaikan indallah, di sisi Allah. Huwa, hal itu, ya, kebaikan di sisi Allah, khairan, lebih baik, wa a'zama, dan lebih besar ajran, pahalanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, orang yang memberikan kebaikan pada dirinya, mengamalkan kebaikan apapun itu, pasti akan dibalas Allah. Termasuk mujahadah kita. Termasuk mujahadah kita dalam memerangi hawa nafsu, dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah akan membalas itu semua. Jangan khawatir, ya. Allah akan memberikan kebaikannya kepada kita selama kita berupaya untuk melakukan kebaikan. Ayat yang terakhir surat Al-Baqarah ayat 273. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiqu", dan apa yang kalian infakkan, min khairin, dari kebaikan. Maknanya dari harta di sini. Karena khair itu maknanya terkadang juga harta, bukan kebaikan. Ya. Nah, makanya Allah menyampaikan, "Innahu lihubbil khairi lasyadid", dan sesungguhnya cintanya dia terhadap kebaikan. Di sini para ulama tafsir menyampaikan khair di sini maknanya adalah mal.
dan mereka, kecintaan mereka terhadap harta la syadid, sungguh sangat kuat. Maka khair itu dalam pembahasa atau bahasa Quran terkadang maknanya harta. Termasuk di sini wa ma tunfiqu, dan apapun yang kalian infakkan min khairin, dari harta yang baik, fa innallaha bihi, maka sungguhnya Allah terhadap harta tersebut alimun, mengetahui. Ya. Oleh karenanya termasuk yang perlu dimujahadahi gitu ya. Termasuk amalan yang perlu mujahadah di dalamnya adalah infak, sedekah kepada orang lain. Bukan sedekah wajib, tapi sedekah yang sifatnya sunnah. Ya, kalau sedekah wajib seperti zakat ya memang sudah wajib. Tapi ini maknanya adalah yang sunnah, maka ini perlu mujahadah. Kenapa? Karena dalam ayat Allah menyampaikan tadi yang sudah kita baca. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu diciptakan untuk cinta harta. Diciptakan manusia untuk cinta harta. Ya. Makanya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia perlu mujahadah. Dia perlu mujahadah. Karena dia melawan fitrah dirinya. Melawan fitrah dirinya. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Dan ayat-ayat dalam bab ini banyak dan juga sudah diketahui. Banyak sekali. Kemudian di sini beliau menyebutkan beberapa hadis. Di antaranya adalah wa amal hadis, adapun hadis-hadis. Fal awwal, maka hadis yang pertama. Kalau an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala qala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Man, barang siapa ada di waliyan, memusuhi waliku, wali Allah maksudnya. Wali Allah artinya apa? Wali Allah adalah orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad adzantuhu, maka sungguh aku telah mengumumkan pada orang tersebut bil harbi, dengan peperangan, maka akan diperangi Allah. Ya, siapa yang memusuhi wali Allah, maka dia akan diperangi Allah. Dan perlu diketahui, maksudnya wali Allah ini bukan hanya sekedar mendaku atau didaku orang, dia wali, ini wali dan seterusnya. Bukan wali itu diukur dari kesaktian, dari kehebatan, dari karomah-karomah yang banyak di luar kebiasaan, bukan diukur dari itu. Kewalian seorang diukur dari kesolehan, dari amal soleh, dari amal kebajikan, ya, dari kebaikan yang dia lakukan, dari akhlak yang luar biasa, dari ibadah yang luar biasa, bukan dari saktian, karomah yang banyak, bukan dari itu ukurannya. Meskipun mungkin ada, ya, tapi bukan dari itu. Makanya tadi nanti di hadis ini juga akan disebutkan bagaimana cara menjadi wali, hadis wali gitu. Yang mana akan disebutkan di sini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah mendekat kepadaku hambaku, kepada Allah, bisyai'in, dengan satu amalan, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma aftaratu alaihi, dari apa yang aku wajibkan atasnya. Maka tidak mungkin dianggap sebagai wali kalau dia tidak melakukan kewajiban Allah. Mustahil. Kalau misalkan ada yang tidak mendaku, mengaku dia wali, atau mungkin orang-orang menganggapnya wali, tapi dilihat dia kok, orang ini enggak menutup auratnya, ya, orang ini enggak sholat, orang ini enggak puasa, ya, orang ini enggak melakukan amal kewajibannya, ya, kan mungkin tidak menutup auratnya, padahal aurat wajib, ya, membuka pakaiannya, terlihat pahanya di hadapan kaum muslimin, ya, kemudian disangka dia adalah wali, ya, wali, wah ini sudah wali yang derajatnya tinggi karena cintanya dia kepada Allah, dia sudah tidak peduli dengan dunia. Ini kebodohan. Semakin tinggi derajat daripada kewalian seseorang, semakin takut dia kepada Allah. Para sahabat itu semuanya, hampir semuanya wali-wali Allah, bahkan semuanya wali-wali Allah. Dan mereka tidak ada yang berani melanggar wajibnya Allah, kewajiban dari Allah. Ya, maka mustahil. Wa ma yazalu 'abdi, dan senantiasa hambaku yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku, binawafil, dengan amal sunnah, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Maka orang yang ingin dicintai Allah perlu menambahkan amaliyah, bukan hanya mengamalkan yang wajib. Sholat tidak hanya 5 waktu, puasa tidak hanya Ramadan,
Mengeluarkan harta bukan hanya zakat, ya, bukan hanya zakat, ya. Tapi apa? Tapi ada tambahannya, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, ya. Ada tambahan-tambahan itu, ya. Ada tambahan-tambahan itu. Makanya di sini perlu mujahadah. Di sini titiknya. Maka orang yang ingin mendapatkan cintanya Allah butuh mujahadah. Ya, dan para ulama, ya, ulama tazkiyatun nafs ketika membaca hadis ini mereka memberikan istilah ini adalah disebut dengan hadisul wali. Hadis menuju derajat kewalian. Hadis ini. Maka menuju derajat kewalian yang benar adalah dengan mengamalkan amalan wajib plus ditambahi amalan sunnah. Semakin banyak amal sunnah, semakin berkualitas amal sunnahnya, semakin dia dekat dengan Allah dan semakin dicintai Allah. Dan sebaliknya, tidak mungkin seorang itu wali kalau dia tidak mengamalkan amalan yang sunnah, apalagi yang wajib. Yang wajib tidak dikerjakan, ya tidak mungkin. Maka ketika seorang sudah mendapatkan kecintaan Allah, fa'idha ahbabtuhu, ketika aku mencintainya, yaitu ketika Allah mencintai orang tersebut, kuntu sam'ahu, aku akan menjadi pendengaran. Nah, gimana maksudnya Allah menjadi pendengaran? Allah akan memberikan taufik. Allah akan selalu mengarahkan pendengaran kepada pendengaran yang baik. Ya, alladzi yasma'u bihi, yang dia mendengar dengannya. Jadi bukan di sini maknanya wahdatul wujud, ya, ta'ala Allahu an dzalik. Maha suci Allah dari itu, bukan berarti Allah bersemayam pada diri hambanya, tidak, mustahil. Maksudnya di sini adalah Allah akan selalu mengarahkan pendengarannya, tidak mendengar kecuali hal yang baik. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan Allah akan menjadi pandangannya yang dia memandang dengannya. Allah akan berikan pandangan-pandangan yang baik. Allah akan menjaga pandangan orang tersebut. Wa yadahu allati, dan tangannya yang mana ya batishu biha, dia bekerja dengannya. Ya. Allah akan mengarahkan tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Allah akan mengarahkan kakinya dengan kebaikan. Wala in sa'alani, dan seandainya dia meminta kepadaku, la u'tiyannahu, aku akan berikan pada dia. Akan mustajab doanya. Akan mustajab permintaannya. Wala in ista'adzani, dan seandainya dia meminta perlindungan padaku, la u'idhannahu, sungguh aku akan berikan perlindungan padanya. Maka itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ya. Ya, kemudian beliau menyebutkan kalimat-kalimat tharifah. Intinya dari hadis ini yang berhubungan dengan bab mujahadah adalah tadi, wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Maka orang yang ingin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, dia harus bermujahadah melawan hawa nafsunya, dan dia harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal wajib plus dengan amal sunnah. Memperbanyak amalan-amalan sunnah. Ya, dan itu perlu mujahadah, Amal yang wajib aja kadang berat kan gitu. Asani, hadis yang kedua. Qala an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi, di dalam apa yang dia meriwayatkan, an Rabbihi, dari Rabbnya azza wa jalla. Maka hadis qudsi juga. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza taqarrabal 'abdu ilayya, jika seorang hamba mendekat kepadaku, kepada Allah, shibran, sejengkal, taqarrabtu ilahi, aku akan mendekat kepadanya, dhira'an, dengan satu hasta. Semakin banyak. Wa idza taqarraba ilayya, dan jika dia mendekat padaku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, aku akan mendekat pada dirinya satu depa. Ya. Wa idza atani, dan jika datang kepadaku hamba tersebut, yamshi, dengan berjalan, ataituhu harwalatan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ya, tapi maksudnya di sini adalah ya kiasan, bukan berarti Allah datang kemudian mendekat bersatu dengan hambanya, bukan seperti itu maknanya. Adalah maknanya ketika seorang semakin mendekat kepada Allah, Allah akan berikan apa yang dia minta. Semakin Allah akan mendekat juga kepadanya. Ya, mendekat itu bukan berarti fisiknya kan gitu. Bukan berarti mendekat itu ya, mendekat kepada Allah ya dengan apa? Dengan banyak ibadah, kan itu caranya.
Nah, kita seorang semakin beri semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan semakin mendekatkan pertolongan, mendekatkan bantuannya kepada hamba tersebut. Ya. Dan bahkan siapa yang datang kepada Allah dengan bahasanya kan gitu, kiasannya siapa yang datang kepada Allah dengan berjalan, ibadahnya dia nggak terlalu nggak terlalu getol banget gitu, nggak standar, maka Allah akan menolong dia dengan cepat. Ini adalah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ayat ini maka hadis qudsi ini menjadi faedah dalam masalah mujahadah dari sisi mana? Dari sisi upaya hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin dia semangat mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan semakin mendekat kepada dirinya. Dan itu perlu mujahadah. Mendekatkan diri pada Allah perlu mujahadah. Mustahil orang semakin kuat kedekatannya pada Allah tapi dia tidak ada upaya sama sekali, mustahil. Al-thalithu yang ketiga, qala an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu, ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun fihima, maghbunun yang terlalaikan, fihima di dalam dua nikmat itu. Siapa yang terlalaikan? Katsirun, banyak, minan nasi, dari golongan manusia. Banyak orang yang lupa dari dua nikmat ini. Banyak orang yang terlalaikan dari nikmat ini, tidak ada upaya, tidak ada mujahadah dirinya ketika dua nikmat ini didapatkan. Apa itu? Yang pertama kesehatan. Banyak orang lalai ketika sehat, baru ingat Allah ketika sakit. Ya. Yang kedua wal faragu, dan waktu luang, tidak ngapa-ngapain, itu lupa orang, dia main-main saja. Orang lupa pada Allah. Ya, rawal Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Hubungannya dengan mujahadah apa? Hubungannya hadis ini dengan mujahadah. Maksudnya orang yang mampu tidak lupa kepada Allah dalam kondisi sehat dan kondisi waktu luang, maka sejatinya dia sudah bermujahadah. Karena banyak manusia yang tidak mampu melakukan itu. Itu menunjukkan perlu effort, perlu upaya, mujahadah. Ya, maka kita kembali pada kita, apakah kita termasuk orang-orang yang lalai dalam kesehatan dan juga waktu luang atau tidak? Perlu mujahadah. Ar-Rabi, hadis yang keempat, qala an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu kana yaqumu minal lail, bahwasanya beliau bangun salat malam, hatta tatafattara, hingga bengkak, qadamahu, kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diampuni dosanya, salat masih sampai kakinya bengkak. Kurang mujahadah apalagi kan gitu. Fakultu lahu, maka kata Sayyidah Aisyah, aku berkata kepada Nabi, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa engkau kerjakan hal ini wahai Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka, sedangkan Allah sesungguhnya Allah mengampuni untukmu. Mata qaddama, apa yang sudah lalu, min dzanbika, dari dosamu, wa mata akhara, dan apa yang akan datang. Dosamu semuanya sudah diampuni wahai Rasulullah, kenapa engkau ibadah sampai semacam ini? Qala, maka kata Nabi apa? Afala uhib, ya, mengapa aku tidak suka, an akuna, untuk aku menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sayyidul mu'minin, sayyidul auliya wassalihin, ya, penghulu para orang-orang beriman, penghulu para wali, penghulu para orang soleh. Contoh dari beliau ibadah sampai seperti ini. Maka bodoh sekali kalau ada orang yang mengaku dia adalah wali tapi dia tidak melaksanakan perintah Allah. Ini kebodohan, sangat-sangat bodoh. Ya, hadza lafdzul Bukhari, ini adalah lafaz Bukhari, wa nahwu, dan yang semisalnya, fi sahihain, ada dalam kitab sahihain, min riwayatil Mughirah ibn Syu'bah. Maka hadis ini memberikan pelajaran pada kita. Apa itu? Kita mengetahui mujahadahnya Nabi SAW dalam ibadah. Mujahadahnya Nabi dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harusnya malu sebagai hamba, sebagai pengikutnya Nabi, kok kita tidak seperti Nabi, kita malu. Wong Nabi saja yang diampuni, tidak ada dosa sama sekali, masih mujahadah. Kita yang berlumuran dosa tidak mau mujahadah, naudzubillah. Ya, maka kita harusnya malu melihat hadis semacam ini, kita malu. Memandang mujahadahnya Nabi, kita malu. Ya.
Hadis yang kelima, yang terakhir dalam pertemuan kali ini. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan, karena Rasulullah, bahwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashru, ketika memasuki 10 hari, maksudnya 10 hari di bulan Ramadan ini, ahyal laila, beliau menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarganya, wa jadda, dan beliau bersungguh-sungguh, wa syaddal mi'zara, dan beliau mengikat tali sarungnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, makanya di sini ditafsirkan oleh Imam Nawawi, ya murad al-ashrul awakhir, maksudnya 10 hari adalah 10 hari terakhir min syahr Ramadan, dari bulan Ramadan. Wal mizar, mizar adalah alizar, yaitu sarung, wa huwa kinayatun an i'tizalin nisa, dan dia adalah kiasan menjauhi wanita, menjauhi istrinya. Wakil murad, dan dikatakan yang lain, tashmiruhu lil ibadah, yaitu upaya Nabi untuk ibadah. Yuqalu syaddatu li hadzal amri mizari. Ya, dikatakan dalam bahasa Arab, aku menguatkan tali sarungku, maksudnya adalah tasyammartu wa tafarraqtu lahu, yaitu aku bersungguh-sungguh. Maka hadis ini memberikan juga pelajaran pada kita, menunjukkan bagaimana mujahadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Ya, dalam beribadah, dan di sini adalah dalam menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, mujahadahnya Nabi. Ya, maka kembali kita malu ketika mengetahui kondisi kita semacam ini, tapi kita tidak bermujahadah sama sekali. Na'udzubillah. Semoga Allah ampuni semua kelalaian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan maaf atas kelalaian kita, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian wallahu taala alam, sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, walhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik.